يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga di dalam kebaikan. Allahumma amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa hukum menunda pernikahan karena trauma? Trauma karena kegagalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga sebelumnya dan juga KDRT. Kadang selalu terbersit rasa khawatir dan takut untuk memulainya lagi Ustadz, dan terkadang timbul prasangka buruk kepada laki-laki yang hendak akan melamar. Apakah trauma ini bisikan syaitan untuk menghalangi menikah Ustadz? Bagaimana caranya untuk menolak perasaan trauma yang membuat kita terus khawatir dan takut? Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Oh iya, na'am jamaah. Sebenarnya kalau dia nggak mau nikah umpamanya, bukan menunda, dia nggak mau nikah, kembali kepada hukum pernikahan itu sendiri. Ketika nikah buat dia menjadi satu amalan yang dianjurkan, maka dia meninggalkan sebuah fadilah sebenarnya. Tapi ada kondisi-kondisi orang itu wajib menikah buat dia umpamanya. Karena kalau dia nggak nikah, dia akan berzina umpamanya. Maka dia hendaklah menikah pada waktu itu. Jangan menunda-nunda. Baik. Sekarang bicara trauma. Hendaklah kita sadar apa penyebab trauma tersebut. Kalau bicara KDRT, kalau bicara kezaliman yang dia rasakan di sana, coba engkau merenungkan ini. Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan karena dosamu. Dosa itu membawa naas. Jangan-jangan engkau menikah pada waktu itu bukan atas dasar bismillah. Enggak. Tapi atas dasar nafsu. Sehingga mengabaikan semua arahan-arahan Nabi Muhammad SAW. Suruh nikahin yang agamanya baik, engkau pilih yang agamanya nggak baik. Suruh nikahin yang akhlaknya mulia, engkau pilih yang akhlaknya nggak mulia. Yang engkau pilih hanya ketampanan, hanya uang. Atau malah ada pernikahan yang dikarenakan dosa sebelumnya terjadi. Maka di sini engkau harus tahu, engkau trauma karena mendapatkan perlakuan yang gak baik. Terus aku kok bisa dapat itu ya? Aku kok bisa nikah sama fulan ya? Penyebabnya apa? Oh enggak Ustaz, ana dipaksa pada waktu itu. Oh beda lagi, kondisinya terpaksa. Artinya ketika antum menikah, antum tidak punya kesempatan memilih. Maka trauma, alhamdulillah, antum sudah dapat pelajaran sehingga ketika mau menikah, anti memilih sekarang. Anti perlu memilih. Baik. Kalau bicara anti mengalami kegagalan, sehingga anti takut gagal lagi. Jangan melihat kepada orang-orang yang gagal. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang yang sukses. Hidup, membangun rumah tangga, harmonis, dan mendapatkan semua keindahan dan fadilah pernikahan tersebut. Dia, fadilah pernikahan itu menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan, memiliki anak-anak soleh yang mendoakan nantinya, mendapatkan sakinah, tersalurkannya ya keinginan untuk menjadi ibu, seorang wanita menjadi istri, kemudian memiliki aset buat akhirat. Jadi ada banyak sebenarnya keutamaan pernikahan ini. Kalau engkau menundanya, maka akan ya namanya menunda kebaikan, engkau tidak mendapatkan kebaikan itu. Kalau bicara traumanya tadi udah tahu penyebabnya traumanya apa. Kalau engkau dipaksa dulu menikahnya, alhamdulillah. Sekarang kau tidak dipaksa lagi menikah.
Alhamdulillah engkau bisa memilih. Oh kalau engkau dulu menikah karena harta, karena ketampanannya, ini kesalahanmu. Jangan diulangin lagi. Orang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang 2 kali. Makanya benar tadi, trauma itu seharusnya menyebabkan engkau tidak disengat kalajengking 2 kali di satu lubang gitu loh. Engkau udah tahu dulu aku menikah karena ketampanan, sekarang engkau cari laki-laki tampan lagi, lupa dengan agama dan akhlaknya. Maka engkau akan trauma lagi. Jadi jemaah, kalau ada satu orang ditipu, A ditipu sama B. Oke, A ditipu sama, udah tahu ya, oh B tukang tipu. Baik. Kemudian A ditipu lagi sama si B. Yang bodoh ini si B apa si A? Maka antum mungkin yang bisa jawab. Jangan disengat kalajengking dari satu lubang 2 kali. Maka cari tahu penyebab kegagalanmu sehingga engkau insya Allah bisa memperbaiki. Barakallahu fiik.